أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فيا عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sekarang ini adalah Jumat terakhir pada bulan Sya'ban, bulan yang bagi orang Jawa menyebutnya dengan bulan Ruh, dari bahasa Arab arwah, bentuk plural dari kata ruh. Maksudnya di bulan Sya'ban umat Islam membersihkan ruhnya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan
dengan banyak membaca istighfar, banyak membaca sholawat, banyak melakukan puasa sunnah dan amalan-amalan lainnya. Asal makna kata Sya'ban adalah kumpul, di mana dulu ketika berada di bulan Sya'ban, orang-orang Arab banyak mengumpulkan senjata, mengumpulkan kuda-kuda, mengumpulkan onta-ontanya dan lainnya untuk siap-siap berperang. Banyak amalan atau ibadah penting selama bulan Sya'ban ini. Bahkan banyak umat Islam juga yang mengabaikan atau melupakan amalan-amalan tersebut. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-Sya'ban syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun." Yang artinya bulan Sya'ban adalah bulan yang kemuliaannya dilupakan orang karena letaknya antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal manusia dilaporkan ke hadirat Allah. Aku ingin ketika amalku dilaporkan, aku dalam keadaan puasa. Mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya bulan Sya'ban merupakan waktu yang pas untuk melaksanakan puasa sunnah sebagai pemanasan sebelum melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan nanti. Dari riwayat hadis diketahui bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan puasa di bulan Sya'ban hampir 1 bulan penuh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, secara khusus para ulama mengingatkan kita, di bulan Sya'ban ini hendaknya umat Islam melakukan yang pertama, bersih diri dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah, lalu dengan cara memperbanyak bacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lantaran menurut ulama ayat perintah bersolawat kepada baginda Nabi diturunkan pada saat bulan Sya'ban. Lalu juga bersih diri adalah membayar hutang kepada Allah berupa nadar kita, berupa kafarat kita, berupa qada puasa kita dan lain-lainnya. Bagi umat Islam yang mukallaf, yang sudah akil baligh, merasa punya hutang kepada Allah, semisal Ramadan tahun lalu beberapa hari tidak puasa karena kedatangan menstruasi ataupun nifas, atau sengaja membatalkan puasa karena adanya udzur syar'i. Di bulan Sya'ban ini merupakan saat yang tepat untuk mengqadha puasa Ramadan. Apabila kita teledor puasa Ramadan tahun lalu tidak kita qadha sebelum datangnya puasa Ramadan tahun ini, dan baru kita qadha setelah melewati bulan Ramadan tahun ini, orang tersebut berarti hutangnya menjadi double. Selain wajib mengqadha, juga wajib membayar 1 paket fidyah sebesar 1 mud makanan pokok yang biasa dikonsumsi sehari-hari sebanyak hari-hari yang dulu ditinggalkan ketika tidak berpuasa. Lalu bersih diri juga antara lain meminta maaf kepada sesama, lalu juga membayar atau melunasi hutang-hutangnya. Lalu kita berziarah kubur dengan menjaga etika ziarah, niat yang benar ketika berziarah, mendoakan mayit dan bukan meminta kepada mayit, tidak mengurangi hak si mayit seperti mencabut tanaman atau rumput di atas pusaranya. Lalu yang kedua, menurut ulama kita harus membersihkan lingkungan, baik itu lingkungan masjid maupun lingkungan mushola. Karena kegiatan membersihkan lingkungan masjid dimaksudkan agar masjid-masjid menjadi rumah ibadah yang nyaman, setidaknya selama bulan Ramadan. Kegiatan bersih masjid ini dimulai dari menyapu lantai, mengepel sampai membersihkan
membersihkan kamar mandi dan tempat wudhu dan menyiapkan petugas khusus sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Lalu yang ketiga, menurut ulama, kita haruslah memahami ilmu yang berhubungan dengan puasa, baik itu syaratnya, rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mengapa harus memahami ilmu puasa? Karena ibadah itu diterima Allah kalau aliman, ia tahu ilmunya, lalu amidan, ia sengaja melakukannya, dan muhtar, dia inisiatif sendiri, tidak terpaksa atau dipaksa. Ingatlah, kalau kita tidak berbekal ilmu lalu membatalkan puasa atau iftar kita, akibatnya dihadapkan satu dari 4 hal. Yang pertama, kita akan tetap imsak sampai tenggelamnya matahari dan wajib kita untuk mengqadha puasa. Lalu yang kedua, qadha dan fidyah bagi wanita hamil serta menyusui. Misalnya, sengaja tidak puasa di bulan Ramadan lantaran khawatir terhadap kesehatan anak dan janin yang dikandungnya. Lalu yang ketiga, kafarat, yaitu denda berat akibat kita bersetubuh di siang hari Ramadan. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang lelaki yang mengaku telah melakukan pelanggaran ini, Rasulullah SAW menurunkan 3 sanksi untuk menjadi kafarah atau penebus. Yakni pertama, membebaskan budak sahaya. Lalu yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. 3 kafarah itu tidaklah dipilih begitu saja, akan tetapi berlaku berurutan. Jika karena sebabnya dimudahkan oleh syariat, hukuman ini tidak mungkin dilakukan, baru dapat ditempuh sanksi terakhir berupa pemberian paket kepada 60 fakir miskin, masing-masing 1 mud atau kurang lebih 6 ons bahan makanan pokok. Lalu yang keempat, membayar fidyah untuk orang tua kita, untuk para pekerja-pekerja berat, untuk orang-orang yang sakit yang menahun, yang tidak ada harapan ia untuk sembuh. Lalu ulama mengatakan, menunggu datangnya awal Ramadan dan 1 Syawal dengan mentaati ketetapan pemerintah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, secara teoritis prosedur penetapan awal Ramadan dan hari raya itu bermuara pada 3 paradigma metodologi, yakni pertama, prosedur penentuan awal Ramadan dan hari raya cukup menggunakan ruqyah. Lalu yang kedua, penentuan awal Ramadan dan hari raya cukup dengan hisab astronomi. Lalu yang ketiga, penentuan awal Ramadan dan hari raya berdasarkan ruqyah yang didukung dengan hisab astronomi dan hisab astronomi yang didukung oleh ruqyah. Nampaknya 3 paradigma metodologi di atas dijumpai di negara kita Indonesia dan negara-negara tetangga. Buktinya, pertama, ruqyah dikonsumsi oleh Nahdlatul Ulama dan Brunei Darussalam. Lalu yang kedua, hisab astronomi dipakai Muhammadiyah, Persis dan Singapura. Lalu yang ketiga, perpaduan ruqyah dan hisab astronomi digunakan di Malaysia oleh Majelis Ulama Indonesia serta Kementerian Agama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sekali lagi, sebagai umat Islam yang tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia dan ada ulil amri yang sudah mengatur terkait pelaksanaan Ramadan, Idul Fitri, awal Zulhijjah, wajib kita patuh terhadap semua keputusan pemerintah demi terlaksananya ibadah dengan khusyuk sesuai ketentuan agama kita. Selain untuk menjaga kebersamaan serta menghindari perbedaan serta polemik yang tidak perlu di tengah umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang sempurna dan umur panjang bagi kita, serta diberikan kekuatan baik lahiriah maupun batin untuk melaksanakan semua ibadah di bulan Ramadan nanti.
hingga akhirnya kita semua termasuk orang-orang yang beruntung yang mendapatkan fitrah kesucian dan kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.